pastor, suster, bruder Pasutri, dan keluarga, serta saudari-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Minggu Paskah kedua yang merupakan perayaan Ekaristi Paskah Merit Encounter Distrik 1 Jakarta dengan tema Semakin Mengasihi, Semakin Terlibat, Semakin Menjadi Berkat dalam Keluarga. Intensi misa hari ini yang pertama, permohonan, mohon kesembuhan dari penyakit COVID-19 dan penyakit lainnya, 5 pemohon. Mohon pekerjaan dan lepas dari kesulitan ekonomi, 6 pemohon. Mohon pemulihan relasi dalam keluarga, 2 pemohon. Mendoakan keluarga, saudara yang meninggal, 6 pemohon. Wujud doa lainnya, 28 pemohon. Mohon doa secara khusus untuk Romo Yohanes Kantius Abu Kasman OSC, Albertus Nanan Setio Utomo, Anton Tanwilin, Maria Mariati, Stefanus Aman Santoso, Caroline Kalista Kinanti, Radensil Santoso, Yosep Kristiono Liowinardi, Lai Miao Sen, Firman Budiman, Chia Wensin, Daniel Liao Menkong, Franz dan Alwi, Julius Paiman Siswa Prasojo, Sisilia Sri Sukismiati, Antonio Seniman, Y. Agus Suharto, Florentina Supatmi, Yohanes Suwarno, Margareta Mayangsari, Benediktus Elias Haryanto, Marcelina Mulyati Sanyoto, Yusuf Waruyu, Maria HB, anak Maria. Marilah kita mempersiapkan hati dalam perayaan Ekaristi yang akan dipersembahkan oleh Romo Kunradus Badi Mukin CSSR dan disiarkan secara langsung dari Gereja Santo Lewagung, Paroki Jatiwaringin, Jakarta. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 524, Kristus Bangkit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Sekarang dan selama-lamanya.
Bapak Ibu, para pasutri yang berbahagia, selamat sore dan selamat merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang kedua, atau pada hari Minggu ini sering disebut dengan hari Minggu Allah yang berbelas kasih. Bapak Ibu, para pasutri yang saya kasihi dalam Kristus, tema perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di dalam keluarga. Tema ini sebenarnya adalah tema yang diangkat oleh Keuskupan Agung Jakarta dalam tahun refleksi pada tahun ini. Tentu saja kalau kita diajak untuk berefleksi, ini adalah suatu kesempatan yang indah bagi kita, khususnya para pasangan suami istri, untuk kembali melihat kehidupan keluarga para pasangan suami istri. Apakah dalam kehidupan sebagai suami dan istri, Bapak Ibu telah sungguh-sungguh mengasihi pasangan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sungguh-sungguh mengasihi anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada Bapak Ibu. Kita juga bertanya dalam hati kita masing-masing, apakah kita juga sebagai pasangan suami istri, Bapak Ibu, telah melibatkan diri dalam kehidupan berkeluarga atau tidak? Dan yang terakhir tentu saja kita juga boleh bertanya, apakah kehidupan Bapak Ibu sebagai pasangan suami istri telah membawa dampak yang memuaskan dalam kehidupan berkeluarga, atau dengan kata lain, apakah Bapak Ibu dalam kehidupan sebagai suami dan istri sudah bisa menjadi berkat, baik berkat bagi pasangan masing-masing, berkat bagi anak-anak, tentu saja berkat bagi sesama, bagi umat di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah dalam perayaan Ekaristi ini, tentu pertama-tama kita menaikkan syukur kehadiran Tuhan karena Dia telah mendampingi, menuntun, juga memberkati Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan berkeluarga hingga saat ini. Dan yang kedua, kita juga mohon semoga dalam perjalanan hidup berkeluarga Bapak Ibu di hari-hari yang akan datang, cinta semakin berkembang dengan subur, keterlibatan juga semakin bertumbuh dalam kehidupan berkeluarga, dan akhirnya bisa membawa berkat baik bagi keluarga maupun bagi orang lain. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan batin kita, menyadari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan memohon ampun kepada Tuhan agar kita layak dan pantas ikut dalam perayaan Ekaristi, perayaan syukur pada sore hari ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan Ekaristi Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami juga mohon semoga Engkau memberkati para pasangan suami istri yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Semoga Engkau semakin menumbuhkan cinta di antara mereka, agar mereka sungguh-sungguh dapat menjadi berkat baik bagi keluarga, bagi pasangan, maupun bagi orang lain. Semuanya ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan Penebus kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan.
tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-Lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian,
Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk. Bapak Ibu, para pasutri yang terkasih dalam Kristus, mengawali renungan saya pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menyaksikan sebuah tayangan video sharing dari pasangan suami istri berkaitan dengan tema perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini. Mari kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Perkenalkan, nama pasanganku Tumtum. Aku memuji kamu karena kamu adalah suami yang bisa kuandalkan. Perkenalkan, nama pasanganku Vina. Aku memuji Vina karena kamu seorang yang istri yang selalu memberikan semangat buat aku. Saat ini kami diminta sharing sehubungan tema misa kali ini, yaitu semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di dalam keluarga. Kami berdua sama-sama bekerja, kami mempunyai anak kecil yang saat ini masih membutuhkan perhatian kami. Aku jadi teringat pada suatu peristiwa di awal pandemik. Di bulan September 2020, kantorku menjadi klaster wabah COVID, di mana sekitar 1.300 orang positif COVID. Informasi ini sampai masuk TV. Aku merasa takut sekali saat itu. Aku khawatir terhadap diriku, aku takut aku menjadi orang yang positif. Ketakutanku bertambah saat ketua gugus COVID di lingkunganku menuntut aku untuk PCR. Padahal menurut dokter perusahaan aku tidak perlu PCR. Sungguh itu membuat aku sedih.
dan tidak percaya diri untuk keluar rumah. Melihat ketakutan yang dialami Vina, aku pun juga merasa khawatir karena di rumah kami masih ada anak-anak dan orang tua kami. Saya pun juga masih rajin bekerja di kantor, sehingga kondisi ini juga membuat saya khawatir bahwa kondisi yang dialami kantor Vina itu juga berdampak pada kantor kami. Menghadapi situasi seperti itu, aku berusaha meyakinkan Vina bahwa virus ini menyerang imunitas yang rendah, dan saya bersyukur bahwa Vina mempunyai imunitas yang bagus dan tidak mempunyai penyakit bawaan. Support yang diberikan Tumtum kepadaku itu menjadi sumber kekuatanku. Aku sangat lega dan tenang karena itu benar-benar aku membutuhkannya. Dan aku mendapatkan itu dari dia. Meskipun aku tahu di awal-awal dia khawatir sekali terhadapku. Tapi Tuhan berkarya pada dirinya untuk menjadi sumber kekuatanku untuk menghadapi ini. Tidak berhenti di situ saja. 2 minggu setelah perusahaan diliburkan, aku kembali bekerja. Rasa khawatirku muncul lagi saat makan siang di kantin, karena aku ketemu banyak orang, dan aku jadi terburu-buru saat makan supaya bisa kembali lagi bekerja. Melihat Vina yang semakin percaya diri, aku pun juga mengabarkan hal ini kepada atasanku di kantor, supaya mereka juga tidak merasa khawatir mengenai kondisi dampak COVID ini di kantor Vina. Tapi dampak COVID ini juga bukan berdampak pada kami berdua, tapi juga anak-anak kami yang pada saat itu sudah mulai belajar online. Saya kurang percaya diri karena saya harus menjadi seorang guru setelah pulang dari kerja, dan itu membuat saya sungguh khawatir karena aku bukanlah seorang ayah yang sabar dalam mengajar anak-anak. Aku mungkin seperti Thomas yang belum percaya sebelum melihat. Awalnya aku kurang percaya jika Tumtum mau bergantian mengajar anak kami, karena sebelumnya dia jarang sekali mau diminta bantu untuk mengajari anak-anak. Mungkin Tumtum merasa kasihan saat melihatku tertidur, kecapean saat mengajar. Melihat keterlibatan Tumtum, aku lega dan bahagia karena bebanku menjadi ringan. Dan aku lihat anakku nyaman diajar oleh Tumtum. Benar sekali apa yang diceritakan oleh Vina. Ini adalah pengalaman baru bagi aku untuk mengajar anak-anak. Sangat berat bagi aku untuk belajar bersabar mengajar anak-anak. Tapi akhirnya aku berhasil. Akhirnya hari ini saya bisa ngomong bahwa saya harus berterima kasih kepada pandemik ini. Karena tanpa pandemik ini mungkin saya tidak pernah merasakan bagaimana mengajar anak-anak. Dan kami pun setiap minggu pagi juga mempunyai kebiasaan baru. Kami jalan-jalan di sekitar rumah kami dan kami mencari tempat yang indah. Dan kami pun juga merasa bahagia karena hal ini kami rasakan sebagai rekreasi kami yang murah dan meriah. Saat pandemik ini aku juga hampir tiap weekend membuat kue. Kata teman-temanku, kueku enak. Anak-anak pun senang aku libatkan, misal dengan mengaduk telur dan tepung. Apalagi Tumtum juga mendukung kegiatan baruku ini. Dia rela menolongku untuk membelikan bahan-bahan ke toko bahan kue yang dekat dengan kantornya tanpa rasa malu. Demikian sharing kami mengenai keterlibatan bersama keluarga, terutama di saat pandemik ini. Beruntung kami berdua mengikuti kelompok dialog, sehingga dalam upaya kami menguatkan relasi kami dalam menghadapi berbagai masalah, kami juga dikuatkan oleh teman-teman ME kami. Semoga kami berdua bisa menjadi berkat buat keluarga kami dan juga buat orang di sekitar kami. Amin. Bapak Ibu, para pasangan suami istri yang berbahagia, sekali lagi selamat sore kepada kita sekalian. Kita telah menyaksikan bersama video sharing dari pasangan Tumtum dan Vina. Kalau kita menyaksikan tayangan itu dengan baik, di situ sangat jelas kelihatan binar-binar cinta dari pasangan Tumtum dan Vina. Dan cinta yang ditunjukkan oleh Pasutri Tumtum dan Vina sebenarnya merupakan simbol atau lambang dari kasih Kristus kepada kita, atau lambang kasih Kristus kepada gerejanya.
Dan cinta Tumtum kepada Vina itu merupakan sakramen kasih Kristus kepada kita. Inilah sebenarnya kekasan dari perkawinan Katolik. Bapak, Ibu, para pasutri yang berbahagia, cinta itu bukan sekedar teori, bukan sekedar konsep, tetapi cinta yang tulus dan sejati harus diwujudkan dalam tindakan dan keterlibatan. Apa jadinya sebuah keluarga jika suami tidak peduli pada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya? Apa jadinya sebuah keluarga jika istri tidak peduli kepada keluarganya, pada suami dan anak-anaknya? Tentu kita bisa katakan tidak ada damai sejahtera yang tadi dikatakan yang dibawa oleh Yesus. Dan yang paling berat, yang paling buruk adalah keluarga itu akan hancur. Dalam tayangan video tadi kita bisa lihat dengan jelas keterlibatan Tumtum dan Vina pada keluarga mereka. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi support satu sama yang lain. Meskipun mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi mereka tetap melibatkan diri mereka dalam keluarga mereka, sehingga keluarga mereka masih tetap bertahan sampai saat ini. Bapak Ibu, para pasutri yang saya kasihi, berlawanan dengan Tumtum dan Vina yang sungguh-sungguh terlibat dalam kehidupan keluarga mereka, Thomas, ia tidak mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Yesus sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan Injil pada awal penampakan Yesus setelah bangkit kepada murid-muridnya. Thomas tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena apa? Karena dia tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Dia tidak terlibat dalam kebersamaan dengan murid-murid yang lain. Dan akibatnya adalah ketika para murid mengatakan kepada Thomas bahwa kami telah melihat Tuhan, Thomas tidak percaya. Dia bilang, saya tidak yakin, saya tidak percaya. Sebelum saya masukkan jari saya ke bekas luka pada tangan dan juga pada lambungnya, saya tidak percaya. Untunglah sekali lagi Yesus menampakkan diri, lalu dia menjumpai Thomas dan mengatakan kepada Thomas seperti yang tadi Thomas katakan bahwa dia tidak akan percaya kalau dia tidak menyentuh luka-luka Yesus itu. Akhirnya Thomas percaya, dan kepercayaan itu diungkapkan oleh Thomas dengan perkataannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu, para pasutri yang berbahagia, keterlibatan Tumtum dan Vina dalam keluarga mereka juga sangat jelas dalam berbagi peran tadi kita lihat. Di tengah kesibukan pekerjaan, mereka saling berbagi peran. Tumtum yang tidak biasanya menemani anaknya belajar, rela untuk mengajar dan menemani anaknya belajar. Ketika Vina membuka usaha kecil-kecilan dengan membuat dan menjual kue, Tumtum juga rela memberi bahan-bahan buat kue tersebut di toko dekat kantornya. Kalau kita bandingkan dengan bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul tadi, juga hampir senada. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar tentang cara hidup jemaat yang pertama. Dan yang paling menonjol dari cara hidup jemaat yang pertama adalah bahwa mereka saling berbagi apa yang mereka miliki. Bukan berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan dengan saling berbagi apa yang mereka miliki, mereka menemukan kepuasan, menemukan kedamaian, mereka menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang berasal dari Yesus yang bangkit. Bapak Ibu, para pasutri yang saya kasihi,
Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus bab 5 ayat 22 sampai dengan 33, di situ dikatakan bahwa yang menjadi dasar hidup suami dan istri adalah kasih Kristus itu sendiri. Itu artinya model kasih yang harus mewarnai kehidupan suami dan istri adalah cinta Kristus itu sendiri. Cinta Kristus sebagaimana kita tahu bukanlah cinta gombal atau cinta yang terbatas pada bibir, cinta yang hanya pada konsep atau teori, melainkan cinta yang terlibat dalam hidup manusia, yang mengantar dia pada kematian di atas kayu salib. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, para pasutri yang saya kasihi, cinta suami istri menuntut keterlibatan dalam keluarga. Dengan melibatkan diri dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri tidak hanya menjadi berkat bagi pasangannya masing-masing dan juga bagi anak-anak, tapi juga suami dan istri menjadi sakramen Kristus sebagai tanda kasih Kristus yang nyata bagi dunia ini. Bapak Ibu, para pasutri yang saya kasihi, semoga Bapak Ibu sekalian semakin mencintai pasangan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, semakin mencintai anak-anak, semakin mencintai keluargamu, semakin terlibat dalam kehidupan keluargamu. Dan dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudari, para pasangan suami dan istri dapat menjadi berkat bagi keluarga Bapak Ibu dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berdiri, kita mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu, ingin menyampaikan doa-doa kami sebagai ungkapan isi hati kami. Berkenanlah mendengarkan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Bagi para imam pendamping marriage encounter, semoga para imam diberi kesehatan dan kesetiaan dalam mendampingi segala kegiatan komunitas, sehingga marriage encounter dapat membantu semakin banyak keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para koordinator distrik marriage encounter, semoga para koordinator distrik senantiasa diberi kesabaran, kekuatan, serta kesehatan dalam melaksanakan segala perutusannya, sehingga semua rencana karya dapat terlaksana seturut dengan kehendak Allah. Marilah kita kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para tim marriage encounter, semoga para tim semakin dapat mendampingi para pasutri dalam memupuk relasi yang semakin baik dan erat yang akhirnya dapat melahirkan keluarga-keluarga Katolik yang baik.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para koordinator paroki dan pasutri Marriage Encounter, semoga para pasutri semakin semangat dan tekun menjaga agar pelita hati senantiasa menyala dalam menjalin relasi sehingga dapat meneladani keluarga kudus Nazaret. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para keluarga, semoga para keluarga tetap bersatu padu demi kerukunan keluarga, terutama dalam masa pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya terhadap keamanan, toleransi, dan kesejahteraan keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban pandemi COVID-19 dan segala upaya menghadapinya, semoga mereka yang sedang menderita dikuatkan dan disembuhkan, yang meninggal memperoleh kebahagiaan, dan aneka upaya pemerintah, para medis, para peneliti, dan semua pihak yang bekerja untuk mengatasi persoalan dari pandemi COVID-19 ini mendapatkan perlindungan dan berkat Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga Engkau juga mendengarkan permohonan yang disampaikan dalam perayaan Ekaristi ini. Mohon kesembuhan dari penyakit COVID-19 dan penyakit lainnya. Mohon pekerjaan dan lepas dari kesulitan ekonomi. Mohon pemulihan relasi dalam keluarga. Mendoakan para keluarga serta saudara yang telah meninggal. Kami juga mohon keselamatan abadi bagi Romo Yohanes Kantius Abus Kasman OSC, Albertus Nanan Setio Utomo, Anton Tan Wilin, Maria Mariati Stefanus Aman Santoso, Caroline Kalista Cinanti, Radensil Santoso, Yosep Kristiono Liu Winardi, Lei Min Miao Sen, Firman Budiman, Chia Wonsin, Daniel Liao Menkong, Frans dan Alwi, Julius Paiman, Siswa Prasojo, Cecilia Sri Sukismiyati, Antonius Seniman, D. Agus Soeharto, Florentina Supatmi, Yohanes Suwarno, Margareta Mayangsari, Benediktus Elias Haryanto, Marcelina Mulyati Senyoto, Yusuf Waruju, Maria HB. Semoga mereka semua Engkau anugerahi damai serta kehidupan kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan mengabulkannya karena Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Berdoalah Bapak Ibu saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kehadirat Allah Bapa di surga. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan yang baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus mereka semua yang telah meninggal, yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul, bersama Santo Leo Agung dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan,
sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, para pesutri yang berbahagia, Kristuslah pangkal damai dan keselamatan kita. Oleh karena itu marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Kristus yang akan kita sambut menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman. Terima kasih kepada Romo Kunradus Badimukin CSSR dan Dewan Paroki Jatiwaringin yang telah berkenan memberikan kesempatan sehingga Misa Paskah Merit Encounter Distrik 1 Jakarta dapat terlaksana dengan baik. Juga kepada tim liturgi, Komsos, para SNP, ME Santo Leo Agung, dan semua yang terlibat sehingga misa ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Kegiatan rekoleksi virtual ME berikutnya akan diadakan pada tanggal 25 April 2021. Sekarang marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Eklesial Koordinator ME Distrik 1 Jakarta, Romo A. Andi Gunardi PR, dan Pak Sutri Chris Lely. Para pasutri yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah. Selama pekan suci ini kita merenungkan mengenai misteri Yesus yang mengalami penderitaan, wafat, dan kebangkitan. Pertama-tama bukan untuk dirinya, melainkan untuk keselamatan bagi kita semua. Dan melalui kebangkitan Tuhan ini, kita yakin apapun yang kita alami pada saat ini, mungkin ada yang mengalami penderitaan, kesulitan dalam hal ekonomi, ataupun bencana-bencana lain yang kita alami. Kita yakin bahwa melalui kesatuan kita dengan penderitaan Yesus Kristus, maka pada saatnya kita dibangkitkan. Atau paling tidak kita sudah merasakan kebangkitan itu pada saat ini ketika kita merayakan perayaan Paskah. Maka melalui Paskah ini kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan akan memberikan kebaikan pada kita di saat yang tepat bagi kita. Maka sekali lagi selamat Paskah, dan yakinlah Tuhan menyertai kita yang kita alami. Romo, Suster, dan Pasutri terkasih, selamat Paskah. Dalam peristiwa penampakan Yesus yang bangkit, para perempuan disuruh memberitahu para murid agar mereka kembali ke Galilea. Galilea adalah tempat di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Peristiwa dipanggil ini tentu adalah momen yang sangat berarti. Kita pun ingat momen spesial saat pasangan kita mengucapkan cinta pertama kalinya. Kita ingat momen saat kita digelorakan untuk melakukan sesuatu yang berarti dan akan menandai kehidupan kita. Ingatan akan momen yang mengesankan selalu memulihkan semangat. Mungkin alasan semacam inilah mendorong Yesus untuk mengumpulkan murid-muridnya di Galilea. Kita pun pasti memiliki momen-momen itu, pengalaman Galilea. Kiranya kita bisa menjadikan pengalaman kita ini untuk menimbah kekuatan baru, kekuatan yang memulihkan semangat dan energi untuk menjalankan panggilan kita masing-masing, untuk fokus pada arah dan tujuan hidup kita. Weekend ME adalah momen Galilea bagi saya, momen yang paling berkesan, mengingatkan betapa kehidupan perkawinan kami diselamatkan. Kita semua pasti juga mengalami pengalaman Galilea,
sehingga mau berjalan bersama dalam komunitas. Mari pada kesempatan baik ini mengingat kembali precious moment ini. Semoga membangkitkan semangat menjalankan tugas perutusan kita masing-masing. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan untuk masa pandemi ini. Mari berjalan dalam budaya peduli, sehingga kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. We love you and we need you. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mereka semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini dan yang telah kita janjikan doa-doa kita, serta seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pasutri yang berbahagia, perayaan Ekaristi telah selesai. Marilah kita pulang untuk menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kita, untuk kita semua diutus. Amin. Amin.